Banyak yang bertanya-tanya mengapa video ini direkam. Ia berangkat dari ketidaksempurnaan. Berangkat dari pertanyaan, pernahkah kalian memperhatikan satu hal yang sangat aneh? Hampir semua orang Indonesia pernah minum air mineral. Namun ketika ditanya dari mana asal air yang ada di dalam botol itu, sebagian besar tidak pernah benar-benar tahu dari mana asalnya. Kita hanya melihat botol bening, kemudian label merek dan segel yang masih utuh. Kita mempercayainya, kemudian meminumnya, lalu membuang botolnya, seolah-olah air itu muncul begitu saja dari sebuah pabrik. Padahal kenyataannya jauh lebih menarik. Kenapa menarik? Sebelum menjadi produk bernilai ribuan rupiah, air tersebut hanyalah air yang ada di alam, mengalir di pegunungan, keluar dari mata air misalkan, atau tersimpan jauh di bawah permukaan tanah selama puluhan bahkan ratusan tahun. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang mulai diperdebatkan di banyak negara. Bagaimana mungkin sesuatu yang awalnya merupakan milik alam bisa berubah menjadi komoditas bernilai miliaran rupiah? Apakah perusahaan benar-benar menjual air, kan begitu? Atau sebenarnya mereka menjual sesuatu yang jauh lebih mahal daripada air itu sendiri? Jawabannya mungkin akan mengubah cara kalian memandang sebotol air mineral. Mari kita mulai dari sumbernya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan air tawar yang sangat besar, pegunungan vulkanik, curah hujan yang tinggi, dan kondisi geologi membuat banyak daerah memiliki mata air alami dengan kualitas yang sangat baik. Itu faktanya. Namun memiliki sumber air saja tidaklah cukup. Air dari alam tidak otomatis bisa langsung diminum. Itu menurut standar internasional ya. Jadi ia harus diuji kualitasnya, dipastikan bebas dari kontaminasi, misalkan diproses sesuai standar keamanan pangan, dikemas secara higienis, kemudian disimpan, didistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia, dan dijaga agar kualitasnya tetap sama hingga tiba di tangan konsumen. Nah, disinilah letak nilai tambah pertama. Perusahaan bukan hanya menjual air, mereka menjual kepastian. Itu yang sebenarnya dijual oleh mereka. Maksudnya apa? Kepastian bahwa air tersebut aman untuk diminum. Kepastian bahwa kualitasnya itu konsisten, kualitasnya itu sama secara terus-menerus. Kepastian bahwa kapanpun kalian beli produk yang sama, tentu saja akan sama rasanya. Jadi dalam ilmu ekonomi, kepastian seperti itu sangatlah bernilai. Bahkan seringkali nilainya jauh lebih mahal dari bahan bakunya sendiri. Bayangkan cuman air. Bayangkan ya, 2 gelas air misalkan, kalau kita bisa bandingkan, yang satu diambil langsung dari mata air pegunungan, kemudian yang satu lagi berasal dari botol bermerek. Secara fisik mungkin sama-sama jernih, sama-sama ya bentuknya sama. Namun sebagian besar orang akan lebih percaya pada botol yang telah melalui pengujian laboratorium, memiliki izin edar, dan diproduksi sesuai standar keamanan. Jadi yang dibeli bukanlah air, sekedar air sebenarnya. Yang dibeli adalah kepercayaan, trust. Filsuf ekonomi seperti Friedrich itu pernah menjelaskan bahwa pasar modern itu bekerja karena adanya informasi. Informasi apa? Dalam artian, misalkan dalam kasus ini, semakin kecil ketidakpastian, semakin tinggi nilai suatu produk. Jadi merek menjadi alat untuk mengurangi ketidakpastian tersebut.
ketidakpastian dalam segala hal ya. Itulah sebabnya perusahaan rela menghabiskan miliaran rupiah untuk membangun reputasi. Reputasi adalah aset yang tidak terlihat, tetapi nilainya bisa jauh melebihi nilai seluruh mesin produksinya. Kemudian muncul pertanyaan lain, kalau begitu mengapa harga air mineral bisa sangat berbeda? Misal ada yang dijual dua ribu rupiah, ada yang dijual 5.000, ada pula air mineral yang harganya puluhan ribu rupiah per botol. Apakah air benar-benar berbeda? Ya tentu saja, Pak. Sebagian memang berasal dari sumber mata air yang berbeda ya. Dari sumbernya saja kadang berbeda. Kemudian sebagian lagi memiliki kandungan mineral alami yang berbeda pula. Itu bisa terjadi. Namun dalam banyak kasus perbedaan harga justru lebih banyak ditentukan oleh posisi mereknya, biaya distribusinya, kemudian strategi pemasaran, desain kemasan, dan pengalaman yang ingin dijual kepada konsumen. Jadi dalam ekonomi modern, nilai suatu produk tidak lagi hanya ditentukan oleh apa yang ada di dalamnya, tetapi juga ada cerita yang menyertainya. Lihat saja industri kopi misalkan. Biji kopi yang sama dapat memiliki harga yang sangat berbeda. Ya hanya karena disajikan dalam suasana, kemudian merek dan pengalaman yang berbeda. Hal yang sama juga terjadi pada air minum. Air menjadi produk bernilai tinggi bukan karena airnya berubah menjadi emas, tetapi karena perusahaan berhasil mengubah sesuatu yang melimpah di alam menjadi produk yang memberikan rasa aman, kemudian eh, praktis dan mudah diakses di mana saja. Ya, namun kisah ini memiliki sisi lain yang tidak kalah menarik menurut saya. Di berbagai negara muncul perdebatan panjang mengenai siapa sebenarnya yang berhak memanfaatkan sumber mata air itu. Sebagian berpendapat bahwa air merupakan hak dasar manusia sehingga tidak seharusnya dikomersialkan secara berlebihan. Kemudian sebagian lainnya berpendapat bahwa tanpa investasi swasta, banyak sumber air tidak akan pernah dapat dikelola, dijaga kualitasnya, atau didistribusikan secara luas. Jadi perdebatan ini bahkan telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena air bukan sekedar komoditas, air adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan manusia. Disinilah negara memiliki peran penting. Perusahaan tidak dapat begitu saja mengambil air dari manapun yang mereka inginkan. Eh, Serta pemanfaatan sumber daya air diatur melalui berbagai perizinan, pengawasan kualitas, serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Ya, setidaknya secara prinsip, air tetap merupakan sumber daya yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya dikelola untuk kemakmuran masyarakat itu. Lalu, mengapa bisnis air minum tetap menjadi salah satu industri paling menarik dan paling mind blowing ya? Karena permintaannya hampir tidak pernah berhenti. Manusia mungkin bisa menunda membeli pakaian baru misalkan,
atau bisa menunda membeli ponsel baru, bisa menunda membeli kendaraan baru. Tetapi manusia tidak bisa berhenti minum. Jadi dalam industri investasi, apa ya namanya? Dalam dunia investasi maksud saya, produk seperti ini disebut memiliki permintaan yang relatif stabil. Selama masih ada manusia, kebutuhan akan air akan selalu ada, kan begitu. Inilah alasan mengapa hampir semua perusahaan besar, ya perusahaan makanan atau minuman, tertarik masuk ke industri air minum mineral ini. Mereka tidak hanya menjual produk, mereka sedang berinvestasi pada kebutuhan paling dasar umat manusia. Mungkin itulah pelajaran besar dari sebotol air mineral yang kita bisa ambil ya, yang membuatnya bernilai bukan hanya air yang berada di dalam botolnya, melainkan yaitu teknologi, kemudian distribusi, pengawasan kualitas, kepercayaan konsumen, serta regulasi dan reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Ya karena dalam ekonomi modern, produk yang paling mahal seringkali bukanlah yang paling langka, melainkan produk yang paling mahal itu adalah produk yang paling dipercaya. Dan mungkin itulah alasan mengapa sebuah botol berisi air yang tampak sederhana mampu menjadi bisnis bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah di seluruh dunia. Itu adalah fakta yang tidak bisa kita ingkari. Demikian, semoga bermanfaat.